Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, NIM 20106151. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya tentang bertamasya bersama ke Pantai Endo. Baiklah, langsung saja. Pada tanggal 14 Maret 2021, saya bersama rekan-rekan asatis dan asatiza, santriwan dan santriwati Pondok Modern Al-Kasib mengadakan sebuah kegiatan, yang mana kegiatan tersebut ialah bertamasya bersama ke Pantai Endo dengan mendaki Bukit Ketejer. Yang mana Bukit Ketejer tersebut cukup jauh dari pondok kami, sehingga kami bisa tiba di kaki bukit itu sekitar setelah melewati 3 desa. Namun sebelum hari itu tiba, kami semua memasak berbagai jenis makanan untuk dihidangkan esok setiba kami di pantai. Selain itu, saya bersama rekan asatis dan asatiza dan pengurus organisasi pondok selaku panitia mengadakan sebuah perkumpulan, yang mana pada perkumpulan tersebut kami membahas tentang apa saja yang akan dipersiapkan dan pembagian tugas, di mana pada pembagian tugas tersebut saya mendapat tugas untuk mengawasi santriwati pada bagian belakang bersama beberapa pengurus organisasi putri lainnya. Setelah sholat subuh berjamaah, kami melakukan persiapan atau mengemas barang-barang kami seperti obat-obatan, makanan, seperti snack atau nasi, dan sebagainya. Jarum jam pun terus berputar hingga akhirnya hari itu pun tiba. Hari di mana kami semua akan bertamasya bersama ke Pantai Endo dengan mendaki sebuah bukit, yaitu Bukit Ketejer. Hari itu kami begitu senang dan semangat karena kegiatan ini dilakukan hanya sekali dalam setahun di dalam pondok kami. Tepat pada pukul 07.00, jaros atau bel pun berbunyi yang menandakan bahwa kami semua harus berkumpul di lapangan dengan membawa semua perlengkapan dan persiapan yang sudah kami siapkan sejak kemarin. Namun sebelum itu kami semua diberi arahan oleh Bapak Direktur TMI dan pengasuhan pondok kami agar kami selalu berhati-hati dan selalu menjaga satu sama lain. Lebih-lebih ketika kita sedang mendaki bukit, kita harus berhati-hati karena hari-hari sebelum itu sering turun hujan. Oleh sebab itu, beliau menyampaikan kepada kami semua agar selalu berhati-hati baik di perjalanan maupun di bukit. Tidak lama beliau memberi arahan, kami pun memulai perjalanan, yang mana sebelum berjalan kita membuat barisan dengan aturan bahwa santriwan berada di barisan depan dan santriwati berada di barisan belakang dengan pengawasan, yang mana santriwan dengan pengawasan para asatis dan pengurus organisasi putra, dan santriwati dengan asatizah dengan saya sendiri dan beberapa atau para pengurus organisasi putri lainnya. Namun sebelum itu kami semua diwajibkan untuk mengenakan masker agar mengurangi penyebaran COVID dan menaati peraturan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Selama di perjalanan kami bernyanyi bersama atau yel-yel, bercerita agar kami tidak merasakan rasa penat atau capek sebelum kami mendaki bukit. Setelah beberapa menit kemudian, kurang lebih setengah jam, akhirnya kami pun tiba di kaki Bukit Ketejer. Sesampai di sana, kami semua beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga untuk mendaki
bukit tersebut. Setelah beristirahat sejenak, lalu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Perlahan kami mendaki bukit yang semakin atas, semakin curam, semakin menguras cukup banyak tenaga. Sehingga tak lama kemudian, setelah melewati begitu banyak seperti jurang-jurang yang mungkin teman-teman semua tahu bagaimana keadaan ketika kita mendaki bukit, sehingga hampir mendekati puncak bukit tersebut, tiba-tiba salah satu santriwati mengalami pingsan karena tidak kuat mendaki bukit tersebut. Lalu saya selaku pembimbing atau pengawas dari santriwati langsung memberikan obat dan air kepada anak tersebut agar kami bisa melanjutkan perjalanan seperti tadi. Tak lama kemudian, anak itu pun terbangun dan tersadar dari pingsannya, dan kami pun melanjutkan perjalanan sedikit lagi hingga kami tiba di puncak. Tak lama kami pun tiba di puncak dan mengambil beberapa foto untuk dijadikan sebagai kenangan. Setelah mengambil beberapa foto untuk dijadikan sebagai kenangan, kami pun melanjutkan perjalanan, yaitu menuruni bukit Ketejer tersebut. Seperti yang pernah saya ceritakan tadi di awal, bahwa hari-hari sebelum itu sering turun hujan, maka kami semua harus penuh kehati-hatian dalam menuruni bukit tersebut. Kami harus menjaga ketat antara satu sama lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, tepat pukul 10.00, kami pun akhirnya tiba di jalan raya. Sesampai kami di jalan raya, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Induk, yang mana jarak antara jalan raya menuju ke Pantai Induk tersebut lumayan jauh lah. Di sepanjang perjalanan, kami sudah tidak sabar agar cepat-cepat bisa sampai di pantai. Hal itu yang membuat kami semakin bersemangat dan bergairah untuk melangkah. Hingga kurang lebih 1 jam kami berjalan dari jalan raya tadi menuju ke Pantai Induk. Akhirnya kami pun tiba di pantai. Setiba kami di pantai, kami beristirahat sambil duduk-duduk dan menyantap makanan yang telah kami persiapkan dari hari sebelumnya. Sambil menunggu azan zuhur tiba, kami duduk-duduk di pinggir pantai sambil ngemil snack, bercerita apa yang kita rasakan tadi selama di perjalanan, dan lain-lain. Tak lama kemudian, azan zuhur pun berkumandang, sehingga kami menyelesaikan aktivitas kami pada waktu itu dan bersegera untuk melaksanakan sholat. Kami pun pergi mencari masjid atau musala terdekat, yang mana santriwan ke arah kiri dan santriwati ke arah kanan. Dan setelah kami melaksanakan sholat zuhur, lalu kami berkumpul kembali untuk mengadakan sebuah kegiatan atau sebuah perlombaan, yang mana perlombaan itu ialah lomba tanya jawab tentang pondok kami, yaitu Pondok Modern Al-Kasyif. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia berhak mendapatkan door prize atau hadiah dari panitia. Tak lama setelah perlombaan selesai, akhirnya kami pun diperbolehkan untuk berjalan-jalan atau bermain-main di pinggir pantai. Kami merasa sangat senang karena kami diperbolehkan untuk bermain-main di pinggir pantai. Namun lama kemudian
Akhirnya jarum jam pun menunjukkan pukul 15.00, yang mana pada waktu itu kami berkumpul kembali karena kami akan segera kembali atau pulang ke pondok. Hal yang paling tidak menyenangkan bagi saya adalah ketika kami pulang dari kegiatan ini, karena ketika pulang kami akan berjalan kaki lagi dari pantai sampai ke pondok. Akhirnya kami pun pulang dari pantai dengan berjalan kaki dengan peraturan seperti semula atau dari pondok tadi, yang mana pada barisan terdepan adalah santriwan dan barisan terbelakang yaitu santriwati. Namun kali ini kita tidak mendaki bukit lagi, kita melewati jalan raya yang merupakan salah satu jalan pintas. Setelah lama berjalan, rasanya saya ingin mengeluarkan air mata karena kaki saya sudah terasa sakit dan tidak menahan atau tidak tahan untuk berjalan lagi. Namun mau tidak mau saya harus melanjutkan perjalanan agar tetap tiba di pondok sebelum waktu maghrib tiba. Hal itu mungkin dirasakan juga oleh teman-teman yang lain. Namun tidak mungkin saya akan mengeluarkan air mata di depan mereka semua karena malulah. Dan setelah kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kami pun tiba di pondok. Sesampai di pondok, kami beristirahat sejenak sambil mengeringkan keringat, lalu kami membersihkan diri atau mandi dan melaksanakan sholat asar yang telah masuk waktunya setelah beberapa jam yang lalu. Demikianlah cerita saya yang bisa saya sampaikan, cerita pengalaman saya yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.